Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai diet pada pasien diabetes mellitus. Nah, di sini Bu Aris tidak akan menjelaskan secara detail terkait dengan apa itu diabetes mellitus karena secara mata kuliah yang telah disampaikan itu untuk terkait dengan penyakit-penyakit, saya yakin untuk penyakit diabetes mellitus itu sudah pernah disampaikan oleh mata kuliah yang lain. Nah, di sini karena kaitannya dengan gizi dan diet, maka Bu Aris akan masuk ke dalam diet dan pada pasien diabetes mellitus ini khususnya. Jadi terkait dengan apa itu diabetes mellitus, kemudian bagaimana komplikasinya, bagaimana tanda dan gejalanya, itu Bu Aris tidak akan menjelaskan secara rinci karena hal tersebut itu sudah dipelajari di dalam mata kuliah tentang penyakit diabetes mellitus. Oke, kita masuk ke dalam mata kuliah yang diambil oleh Bu Aris, yaitu terkait dengan gizi dan diet. Nah, di sini itu terkait dengan gizi dan diet pada pasien dengan diabetes mellitus, itu ternyata terdapat 5 dasar dalam pengobatan DM yang dinamakan dengan pentalogi terapi DM. Di mana untuk pentalogi terapi DM itu sendiri, yang pertama itu adalah mengenai diet diabetes mellitus. Jadi di sini itu bagaimana sih nanti kaitannya dengan diet diabetes mellitus, yang kedua adalah latihan fisik, yang ketiga penyuluhan kesehatan masyarakat, kemudian yang keempat obat hipoglikemi, dan yang kelima adalah cangkok pankreas. Di sini Bu Aris hanya menyoroti terkait dengan diet diabetes mellitus saja. Nah, di sini ada 5 kunci sehat ala diabetes ataupun ala diabetes. Ya, untuk yang pertama itu adalah diet sehat DM. Nah, diet sehat DM ini terkenal dengan 3J. Yang kedua adalah olahraga, yang ketiga hindari stres, kemudian cek kadar gula darah secara teratur dan menghindari terjadinya luka. Untuk pengelolaan kencing manis, yang pertama adalah kita harus melakukan edukasi ataupun penyuluhan yang dilaksanakan kepada penderita ataupun pasien dengan diabetes mellitus yang bisa dilaksanakan oleh tim medis ataupun mungkin dari tim keperawatan. Yang kedua adalah pengelolaan kencing manis. Pengelolaan kencing manis ini nantinya adalah yang bisa dilakukan yaitu dengan perencanaan makan. Jadi di sini itu makanan yang dimakan atau dikonsumsi oleh pasien penderita diabetes mellitus itu harus dikelola, harus direncanakan secara baik dan direncanakan secara benar. Karena kalau perencanaan makan itu pada pasien dengan kencing manis itu tidak dikelola dengan baik, nantinya akan mengakibatkan suatu dampak yang tidak baik. Di antaranya bisa terjadi kalau makannya tidak diatur bisa mengakibatkan hiperglikemi, kemudian kalau yang terlalu ketat di dalam diet nantinya justru akan mengakibatkan hipoglikemi. Nah, inilah yang perlu kita nantinya rencanakan terkait dengan makan pada pasien dengan kencing manis. Yang selanjutnya adalah ketika pengelolaan kencing manis adalah olahraga atau aktivitas fisik. Pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, itu untuk bisa nantinya hidup dengan sehat, itu juga harus diatur mengenai olahraganya atau aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini yang perlu dilakukan adalah aktivitas fisik yang tidak membahayakan pada pasien kencing manis itu ataupun diabetes itu. Ya, bisa dilakukan dengan misalkan jogging ataupun jalan atau mungkin lari, tetapi larinya jangan yang terlalu kencang karena lari yang terlalu kencang juga nanti akan mengakibatkan kondisi daripada pasien yang mengalami kencing manis ini terlalu capek ya, itu juga menjadi tidak baik. Atau mungkin melakukan suatu aktivitas berupa ya pemanasan yang ringan, itu bisa saja dilakukan sebagai pengelolaan di dalam kencing manis dengan melalui olahraga. Yang keempat adalah melakukan pemeriksaan kadar gula darah atau konsultasi medis. Di sini untuk pengelolaan kencing manis yang perlu dilakukan, yang keempat adalah jangan lupa selalu untuk mengontrol daripada kadar gula darahnya. Karena dengan adanya
pengontrolan terhadap kadar gula darah nantinya justru akan mengakibatkan untuk kencing manis itu bisa dikendalikan dengan baik ataupun bisa di bisa dideteksi dengan baik apakah terjadi kenaikan ataukah terjadi penurunan daripada kadar gula darahnya. Yang kelima adalah minum obat teratur. Nah, pada pasien-pasien dengan kencing manis juga dibutuhkan untuk minum obat teratur dengan harapan nantinya kadar gula darahnya itu bisa dikendalikan dengan baik. Kemudian perlu diingat adanya pola makan yang tepat bagi diabetes, itu adalah kita mengingat 3J. 3J itu apa? J yang pertama adalah kalori ataupun jumlah kalori. Jumlah kalori di sini adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhan kalori daripada tubuh pasien tersebut. Jadi setiap hari berapa sih jumlah kalori yang dibutuhkan pada pasien yang mengalami diabetes? Nah, itu nantinya dihitung berdasarkan daripada berat badan yang ada. Yang J yang kedua adalah jadwal. Nah, jadwal di sini maksudnya adalah makan harus diikuti sesuai dengan jam makan. Jadi diatur kapan waktunya makan, kapan memberikan ataupun melakukan makanan cemilan ya ataupun snack itu harus terjadwalkan. Jadi tidak sembarangan untuk makan pada pasien dengan diabetes. J yang ketiga atau jenis makanan. Nah, jenis makanan ini harus diperhatikan. Di antaranya adalah pantang gula dan makanan manis. Jadi pada pasien-pasien dengan diabetes itu perlu diingat bahwa pasien diabetes itu perlu membatasi untuk kadar gula atau makanan-makanan yang sifatnya manis. Nah, ini ingat J yang pertama atau jumlah makanan. Pada jumlah makanan di sini itu kita harus bisa mengendalikan makanan yang kita makan itu harus mengandung karbohidrat, kemudian ada sayuran, ada protein, dan juga ada lemaknya. Sehingga makanan yang dimakan oleh pasien dengan diabetes mellitus itu nantinya adalah kandungan makanan yang seimbang. Kemudian J yang kedua itu adalah jenis makanan. Di dalam jenis makanan di sini itu adalah makanan yang pertama adalah mengandung antioksidan. Jadi di sini diharapkan dengan makanan-makanan yang antioksidan diharapkan nantinya bisa mengurangi adanya proses infeksi, kemudian kemungkinan juga bisa terjadinya proses peradangan dan sebagainya yang memungkinkan orang terkena diabetes itu mudah untuk terjadinya infeksi. Jadi dengan makanan yang mengandung antioksidan harapannya itu proses infeksi, peradangan dan sebagainya itu bisa dihindari. Yang kedua adalah makanan yang mengandung serat. Jadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus juga diharapkan nantinya banyak mengandung makanan yang tinggi serat. Yang ketiga adalah makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Di sini itu adalah harapannya nantinya makanan yang dimakan oleh atau dikonsumsi oleh pasien dengan diabetes mellitus itu adalah mempunyai kadar gulanya adalah yang rendah. Ini untuk pada pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus itu adalah ada beberapa makanan-makanan yang mengandung indeks glikemik rendah sehingga aman untuk pasien dengan diabetes. Itu ada di antaranya ada yang mengandung kacang-kacangan, kemudian agar-agar, kentang, jagung, singkong atau umbi-umbian ya, apel, pir, wortel, susu kedelai, kemudian yakult, teh, roti gandum, kemudian telur, jeruk, stroberi, dan lain sebagainya. Ini adalah untuk makanan-makanan yang perlu dikonsumsi. Sedangkan terkait dengan adanya makanan nanas, pisang, anggur, pepaya, es krim madu, kemudian bubur polos, kemudian roti tawar, cake, dan lain sebagainya adalah jenis makanan-makanan yang manis. Hal ini adalah yang perlu dibatasi pada pasien dengan diabetes. Bukan berarti pada pasien diabetes itu tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan seperti es krim, madu, dan sebagainya. Boleh. Hanya di sini itu adalah dibatasi.
Kemudian untuk yang mengandung indeks glikemik sedang, di sini itu tadi sudah disebutkan bahwa makanan-makanan yang mengandung zat manis-manis atau gula ini adalah termasuk dalam makanan yang mengandung indeks glikemik sedang. Terus untuk makanan-makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi, ini adalah makanan-makanan yang perlu dihindari pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus. Misalkan ada semangka, kurma, kemudian ada soda, kemudian ada makanan minuman-minuman yang mungkin instan, kemudian ada pasta, bihun, coklat dan sebagainya, cake ya, nasi putih, biskuit, pizza, ini adalah termasuk dari jenis makanan-makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi. Oleh karena itu, pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus perlu dihindari. Terus untuk J yang ketiga, apa sih J yang ketiga? J yang ketiga itu adalah jadwal makanan. Di dalam jadwal makanan ini kita perlu merencanakan waktu makan itu kapan sih pada pasien diabetik supaya nantinya porsi yang dimakan itu bisa memenuhi daripada kebutuhan gizinya, yaitu porsinya kecil namun dibagi dalam beberapa waktu makan agar gula darahnya bisa stabil. Misalkan aja adalah ketika makan pagi itu jam berapa, misalkan jam 7, nanti jam 10 itu ada snack, kemudian ada makan siangnya adalah setengah 1, terus nanti sorenya jam 4 ada snack, kemudian nanti ada makan malam, ada snack lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh makanan dalam sehari yang mungkin perlu diberikan kepada pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Terus untuk pola makan diabetes. Bagaimana untuk pola makan diabetes? Pola makan diabetes mellitus pada prinsipnya itu adalah harus seimbang. Jadi seperti yang orang-orang umum ataupun yang normal itu pada pasien dengan diabetes juga harus makanannya adalah makanan yang gizi seimbang. Di mana di sini itu untuk gizi seimbang mungkin mahasiswa dan mahasiswi sudah mempelajari yaitu adanya piramida makanan, di mana piramida makanan di situ nantinya terdiri dari makanan-makanan yang mengandung gizi seimbang. Ada di antaranya itu ada sayuran, buah, dan lauk pauk dan sebagainya. Itu semua komposisi makanan yang ada di situ diharapkan nantinya adalah memenuhi daripada sumber gizi yang seimbang atau zat gizinya adalah seimbang. Terus untuk yang selanjutnya adalah mengenai latihan jasmani. Latihan jasmani atau aktivitas yang perlu dilakukan pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu biasanya dilakukan 3-4 kali seminggu selama kurang lebih adalah 30 menit. Olahraga yang disesuaikan dengan status kesegaran jasmani misalkan ada jalan, kemudian ya sekarang ini pada zaman sekarang ini COVID-19 ya, itu sedang ngetren-ngetrennya ada goes. Nah, goesnya di sini pada pasien dengan diabetes mellitus adalah sebaiknya adalah menggunakan sepeda santai, bukan sepeda yang balap dan sebagainya ya, sehingga nantinya akan mengakibatkan kecapean pada pasien dengan diabetes mellitus. Atau bisa juga nantinya dilakukan dengan jogging atau berenang. Ini adalah merupakan latihan-latihan jasmani yang perlu dilakukan pada pasien dengan diabetes mellitus. Terus ada beberapa persyaratan diet diabetes. Persyaratan diet diabetes adalah yang pertama memperbaiki kesehatan umum penderita. Jadi di sini itu pada prinsipnya untuk kondisi-kondisi secara umum pada pasien diabetes itu perlu diperbaiki. Kalau terlalu tinggi ya kita turunkan, kemudian kalau terlalu rendah ya kita naikkan. Jadi dietnya nantinya kita rencanakan supaya nantinya terjadi keseimbangan di dalam intake daripada makanan yang dikonsumsi oleh pasien dengan diabetes mellitus. Yang kedua adalah mengarahkan ke berat badan normal. Nah, ini yang mungkin agak kadang-kadang susah ya. Sebagai manusia yang normal saja, kita untuk menjaga berat badan yang normal saja masih sangat susah ya. Contohnya aja seperti Bu Aris sendiri ya. Dengan adanya sekarang COVID-19 ini juga, wah
Karena di rumah saja akhirnya terjadi juga ya kenaikan berat badan lumayan ya. Ini tidak bisa nantinya ya dikatakan menjadi bisa mempertahankan berat badan normal karena selama pandemi ternyata bisa menaikkan berat badan. Aris aja naik sampai 7 kilogram ya lumayan. Untuk mahasiswa dan mahasiswa saya yakin juga mungkin sebagian besar mengalami suatu kenaikan berat badan yang ada di dalam masing-masing mahasiswa. Yang ketiga adalah mempertahankan glukosa darah sekitar normal. Nah, pada pasien-pasien dengan diabetes juga diharapkan nantinya kadar gula darah juga akan bisa bertahan secara normal. Yang keempat adalah memberikan modifikasi diet sesuai dengan keadaan penderita. Misalkan pasiennya itu hamil atau mungkin terkena TBC, penyakit hati atau penyakit-penyakit penyerta yang lainnya, ini juga harus bisa dimodifikasi. Jangan sampai nantinya diet yang diberikan nanti bertentangan justru pada kondisi-kondisi sakit yang dialami oleh pasien dengan diabetes. Yang kelima adalah menarik dan mudah diterima oleh penderita. Jadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus ini kan kondisi sakitnya tidak mungkin akan sembuh. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan diabetes itu juga perlu diracik untuk makanannya supaya nantinya bisa diterima dengan baik pada pasien penderita dengan diabetes supaya tidak membosankan sehingga perlu adanya variasi yang menarik. Penentuan jumlah kalori diet DM. Nah, ini pada pasien di DM itu juga perlu diperhatikan terkait dengan pemberian kalorinya. Nantinya itu harus berdasarkan rumus berat badan relatif, di mana di sini itu nantinya kebutuhan kalorinya adalah berat badan dibagi tinggi badan dikurangi 100 kalikan 100%. Nah, berat badannya di sini adalah dalam kilogram, kemudian tinggi badannya adalah dalam sentimeter. Inilah untuk menentukan daripada jumlah kalori pada diet dengan DM. Kriterianya kalau kurus adalah BPR-nya kurang dari 90%, kemudian kalau normal atau idealnya BPR-nya adalah 90 sampai 110%, kalau gemuk atau overweight adalah lebih dari 110%, sedangkan obesitas lebih dari 120%. Untuk pedoman jumlah kalori yang diperlukan sehari bagi penderita DM itu untuk kurus adalah berat badan kali 40 sampai dengan 60 kalori. Kalau normalnya adalah berat badan kali 30 kalori, yang gemuk berat badan kali 20 kalori, sedangkan yang untuk obesitas berat badan kali 10 sampai dengan 15 kalori. Jadi di sini untuk jumlah kalori pada pasien dengan penderita DM itu tidak sama karena di sini untuk pasien yang normal, pasien yang kurus, pasien yang gemuk, pasien yang obesitas itu nantinya akan berbeda-beda untuk kebutuhan kalorinya. Ini komposisi diet yang digunakan. Pada komposisi diet yang digunakan juga di sini harus seimbang antara karbohidrat, protein dan juga lemaknya. Supaya apa? Nantinya pasien dengan DM ataupun diabetes mellitus itu tidak mengalami suatu gangguan kurang gizi, sehingga perlu diperhatikan untuk kadar ataupun komposisi diet yang diberikan. Nah, untuk kadarnya di sini karbohidrat adalah sekitar 68%, protein 12%, sedangkan lemaknya adalah 20%. Nah, ini pada komposisi diet yang digunakan diharapkan pada penderita dengan diabetes mellitus itu adalah tidak mengkonsumsi gula murni. Ini harapannya dengan tidak mengkonsumsi gula murni itu nantinya tidak terjadi peningkatan kadar gula darah di dalam pasien tersebut. Ini yang supaya pasiennya tersebut tidak terjadi peningkatan kadar gula darahnya, ini diharapkan nantinya yang dikonsumsi adalah makanan yang mengandung serat, terutama adalah yang serat terlarut. Ini untuk diet DM yang diberikan dengan interval waktu 3 jam. Jadi di sini itu bisa kita lakukan pengelolaan untuk pasien-pasien dengan diet itu adalah jangka waktunya sekitar 3 jam sekali. Jadi setiap 3 jam sekali kita lakukan pengelolaan untuk makan pada pasien tersebut. Sebagai contoh misalkan dimulai dari jam 6.30, kemudian jam 9.30. Nah, jam 6.30 kita berikan apa? Makan pagi.
Jam 9.30 kita berikan apa? Snack, atau mungkin juga bisa diganti dengan buah. Jam 12 nanti ada makan siang. Terus jam 15.30 ada snack ataupun buah juga. Kemudian jam 18.30 ada makan malam, dan jam 21.30 ada snack atau buah. Nah, itu contoh untuk waktu ataupun interval waktu yang digunakan untuk diet pada pasien DM ini dengan interval 3 jam. Nah, ini bisa dimulai nantinya disesuaikan dengan berat badan yang ada pada pasien tersebut dan juga tinggi badannya kita hitung, kemudian nanti kita berikan berapa sih jumlah kalori yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Ini ada kasus, misalkan adalah seorang ibu berusia 45 tahun mempunyai tinggi badan 160 cm dan berat badannya 65 kg, selama 15 tahun terakhir menderita DM dengan aktivitas biasa. Nah, dari contoh kasus ini kita bisa menghitung mengenai berat badan relatif. Dari berat badan relatif, rumus yang ada kita terapkan dengan menghitung berat badan dibagi dengan tinggi badan dikurangi 100 dikalikan 100%. Ini kita temukan ada 108%. Nah, kalau 108% ini berarti adalah normal. Jadi kalau pada pasien kasus ini adalah kebutuhan energi per hari seorang ibu tadi adalah 65 kali 30 kalori sama dengan 1950 kalori per hari. Ini adalah salah satu contoh kasus yang ada. Nah, nanti mahasiswa bisa untuk melakukan penghitungan pada kasus-kasus yang lain dengan berat badan, tinggi badan yang berbeda-beda antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Ini adalah contoh untuk nantinya makanan yang perlu kita berikan, misalkan pada pagi hari, kemudian snack pada siang hari, kemudian snack apa pada sore harinya, kemudian makanannya. Ini kita bisa lakukan variasi atau selang-seling untuk pemilihan daripada menu yang ada. Di samping itu juga nanti kita juga harus memperhatikan terkait dengan makanan pokok ya. Makanan pokok yang diberikan di sini itu biasanya adalah nasi. Nah, nasi ini juga bisa digantikan oleh makanan yang lain. Nanti mahasiswa dan mahasiswi itu bisa melihat dari komposisi makanan yang ada di sini sebagai pengganti nasi. Misalkan ada kentang dan sebagainya ya, atau mungkin jagung. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk pengganti nasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah daging. Daging ini pada pasien dengan diabetes mellitus juga bisa digantikan untuk pengganti yang lainnya. Jadi tidak melulu daging sapi saja, tetapi bisa diberikan yang lain-lainnya ya. Terus untuk tempe dan penggantinya ini juga bisa dilakukan, misalkan aja dengan kita mengganti tahu, oncom, terus kacang hijau dan sebagainya, sehingga nantinya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus juga tidak mengalami kebosanan di dalam dietnya. Ini sayuran dan penggantinya ini juga bisa dilakukan, misalkan bayam tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak ya, kita ganti dengan daun singkong, buncis diganti dengan jagung muda dan sebagainya ya. Ini adalah contoh-contoh sayuran yang bisa digantikan untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus sebagai diet yang bervariasi. Untuk sayuran golongan B ini juga bisa nantinya adalah kita gantikan, di mana untuk sayuran golongan B ini adalah yang mengandung sedikit kalori, protein dan juga karbohidrat. Nah, ini contohnya adalah daun koro, ini kita gantikan dengan selada dan sebagainya ya. Kembang kol kita gantikan dengan gambas, kemudian ada tauge kita gantikan dengan lobak dan sebagainya. Nanti mahasiswa bisa melihat dari golongan buah-buahan juga nantinya bisa divariasikan antara golongan yang termasuk golongan A, golongan B, di mana ini adalah nantinya yang banyak mengandung kalori, banyak mengandung lemak. Nah, ini harus diperhatikan supaya nantinya antara lemak, kalori, karbohidrat pada buah-buahan yang ada ini bisa divariasikan sehingga pasien dengan diabetes mellitus itu tidak mengalami suatu kebosanan. Nah, untuk susu
Dan penggantinya ini juga bisa dilakukan, misalkan aja adalah dengan susu sapi dibagi susu kental tawar, kemudian yogurt dan sebagainya ya. Ini bisa divariasikan untuk pemberian diet pada pasien dengan diabetes. Untuk gaya hidup dan dietnya ini ada terkenal dengan guluh kisar ya. Ini G-nya adalah glukosa, yaitu batasi glukosa. U-nya adalah uric acid atau batasi jas buket atau jeroan, alkohol, sarden, burung dara, unggas, kaldu, kemudian emping dan sebagainya. L itu adalah lipid atau lemak. Jadi kita pada pasien dengan diabetes mellitus itu diharapkannya nanti bisa menghindari lemak. Itu diantaranya ada ya telur, keju, kepiting, pokoknya makanan-makanan yang enak. Ini harus dibatasi. O-nya adalah obesitas. Obesitas itu adalah kontrol berat badan. Jadi pada pasien dengan diabetes mellitus juga harus bisa mengontrol berat badannya supaya nantinya berat badan tersebut bisa dikontrol dengan baik. Hanya adalah hipertensi. Ini hindari garam berkelebihan. Jadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus kalau konsumsi garam boleh-boleh saja. Yang penting adalah nantinya dibatasi supaya jangan terjadi hipertensi. C-nya adalah sigaret atau stop merokok. Jadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus ini diharapkan tidak lagi merokok. Orang yang normal aja adalah tidak boleh merokok, apalagi pada pasien-pasien dengan yang ada penyakitnya. I-nya adalah inactivity atau olahraga yang teratur. Ini bisa dilakukan dengan jogging, dengan goes dan sebagainya. Tadi di depan sudah diterangkan. S-nya adalah stres. Nah, ini harus dihindari. Sekarang ini zamannya pandemi ya, COVID-19. Apalagi banyak sekali orang-orang yang mengalami stres ya, mungkin termasuk mahasiswa juga stres ya, dengan adanya pembelajaran daring, banyak tugas dan sebagainya ya. Ini juga tidak menutup kemungkinan terjadinya stres. Nah, stres-stres kecil ini juga harus bisa dihindari. Misalkan aja pada pasien dengan diabetes mellitus ini adalah jangan terlalu banyak punya pikiran yang negatif. Ini adalah salah satu untuk menghindari stres yang ada. Alkohol abuse, nah stop alkohol. Nah, makanan-makanan yang banyak mengandung alkohol seperti ada nanas, kemudian ada durian dan sebagainya, atau mungkin malah minuman yang mengandung alkohol banyak, itu justru harus di stop supaya nantinya tidak terjadi suatu gangguan di dalam pasien tersebut. Kemudian regular check up. Regular check up ini pada pasien dengan diabetes mellitus diharapkan setiap bulannya adalah melakukan suatu check up secara teratur, baik itu mungkin kontrol di puskesmas atau mungkin di tempat pelayanan kesehatan yang lain seperti rumah sakit, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan di posyandu secara baik. Nah, posyandunya ini bukan posyandu balita, tetapi posyandu di sini khusus untuk pasien dengan diabetes biasanya adalah prolanis ya ini. Jadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu diharapkan akan terjadi nantinya keteraturan di dalam check up-nya yang dilaksanakan setiap bulan, sehingga kalau terjadi suatu penurunan, terjadi suatu peningkatan atau mungkin ada suatu gangguan nanti bisa diatasi secara dini. Oke, itu yang mungkin bisa Bu Aris sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama-sama perbaiki pola makan keluarga kita agar nantinya kita bisa melaksanakan hidup kita dengan hidup sehat ya. Demikianlah dari mata kuliah yang Bu Aris sampaikan terkait dengan diet pada pasien diabetes mellitus. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan dan kekurangannya atau ketidakberkenannya, mohon maaf. Dan semoga saja kita semuanya itu selalu diberikan kesehatan, terhindar dari COVID-19, dan semoga saja juga COVID-19 ini segera hilang dari permukaan bumi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.